Hari ini aku akan membeli hewan-hewan paling mematikan di dark web, termasuk ular sepanjang 3 meter, laba-laba sebesar itu hingga bisa memakan burung, dinosaurus sungguhan, ikan beracun yang bisa membunuhmu, dan masih banyak hewan gila lainnya. Itu akan mengejutkanmu. Tujuanku adalah memeliharanya sebagai hewan peliharaan baru. Namun, sebelum kita bisa membelinya, kita harus mencari tahu di mana kita akan menaruh mereka, dan aku punya ide yang sempurna. Beberapa bulan lalu, aku membeli toko hewan peliharaan terbengkalai dan membuat video saat menyelamatkan hewan-hewan yang ditinggalkan. Sekarang aku terjebak dengan bangunan besar kosong ini, lalu terpikir untuk mengubahnya jadi ruang hewan paling gila yang pernah ada. Dipenuhi dengan segala macam hewan berbahaya, jadi itulah yang aku lakukan. Aku membuang semua kandang lama di toko hewan peliharaan dan menggantinya dengan yang baru untuk semua jenis hewan seperti ular, ikan, kadal, serangga, dan lainnya. Aku mendesain seluruh kandang agar tampak bagus, menambahkan tanaman, pohon palsu, dan rumput sintetis di lantai. Sekarang ruangannya selesai, saatnya mencari hewan untuk mengisinya. Namun, ini sulit karena satu-satunya cara mendapatkan hewan berbahaya adalah lewat dark web yang sangat mencurigakan. Contohnya, situs pertama yang aku temukan menjual kotak misteri ikan air laut seharga $240. Di sini tertulis bisa ada hiu, ikan pemancing, gurita, belut, dan lainnya. Kita sudah punya beberapa akuarium air laut di ruangan ini, jadi aku akan beli kotak misteri ini dan lihat isinya. Ini sangat mencurigakan, teman-teman. Kita bisa saja tertipu, tapi juga bisa mendapat sesuatu yang luar biasa. Oke, aku baru membelinya dan sedang dalam perjalanan. Ini pesanan dark web pertama dari banyak di video ini. Dan seiring berjalannya waktu, hewan-hewannya akan semakin gila dan aneh. Tapi sekarang sepertinya kita hanya perlu menunggu dan aku akan bertemu kalian nanti. Begitu paket ini sampai di sini, semoga saja benar-benar sampai. Setelah hampir seminggu menunggu, aku menerima sebuah paket misterius yang bertuliskan ikan hidup di dalam. Ya, sepertinya inilah kotak misteri dark web, memang tampak seperti dari dark web, lihat benda itu. Tunggu, di sini benar-benar tertulis berbisa. Apa yang sebenarnya kita hadapi? Oke, ayo mari kita buka benda ini. Bisakah kita berhenti sebentar dan mengapresiasi kemasan ini? Maksudku, kalau aku membayangkan seperti apa paket dari dark web itu, pasti akan seperti ini. Dan di sini memang tertulis berbisa. Jadi itu artinya kita harus berhati-hati. Mari kita buka saja dan kita akan lihat apa isinya. Ini dia, astaga, aku melihat kantong-kantong ikan. Kurasa itu artinya kita tidak tertipu. Tapi sekarang pertanyaannya, ikan apa ini? Kantong pertama. Ini dia, apa itu? Astaga, teman-teman, benda-benda ini sekarang terlihat seperti alien kecil. Ini pertama kali aku memelihara hewan laut, jadi aku mungkin perlu bantuan kalian untuk mengidentifikasi isi kotak ini. Itu terlihat aneh. Oke, kita punya dua benda ini, mirip laba-laba kecil. Aku langsung memasukkan mereka ke akuarium. Ini baru awal, jadi aku terus mencari di kotak untuk melihat apa lagi yang kutemukan. Apakah itu yang kupikirkan? Lihat ini. Ya ampun, ada kuda laut di sini. Aku nggak percaya, teman-teman. Makhluk-makhluk aneh benar-benar ada di kotak ini. Aku sama sekali nggak nyangka kalau sekarang kita benar-benar punya kuda laut peliharaan. Aku selalu terpesona dengan makhluk ini. Mereka benar-benar punya penampilan yang unik. Maksudku, lihat makhluk ini. Dia bahkan nggak kelihatan nyata. Oke kawan, sekarang kita akan memindahkanmu ke rumah barumu. Makhluk ini nggak terlalu jago berenang, jadi cuma meluncur. Tapi lihat, kita punya kuda laut peliharaan. Itu sudah dua makhluk gila sejauh ini, tapi masih banyak lagi yang harus ditemukan. Dan kita masih belum menemukan ikan berbisa yang katanya ada di sini. Oh, mungkin aku bicara terlalu cepat. Lihat kantong ini, ada tulisan, tolong jangan disentuh. Jadi, aku pakai sarung tangan. Aku rasa kita akan sering pakai sarung tangan di video ini. Aku agak gugup, ini cukup menakutkan. Aku tidak tahu ini ikan apa. Semoga saja dia tidak menyuntikkan racun. Oke, aku dapat dia. Komen di bawah jika tahu ikan apa itu. Bentuknya mirip ikan batu punyaku. Sebenarnya sebaiknya kita langsung masukkan dia ke akuarium. Itu tidak bagus. Oke, dia sudah masuk. Tadi hampir saja. Sekarang, akuarium ini cepat terisi, tapi masih cukup ruang untuk lebih banyak ikan. Aku ambil kantong lain dan menemukan ini. Oh, aku tahu. Lihat, kita dapat beberapa bintang laut. Kita punya dua jenis berbeda. Yang satu biasa, yang satunya berduri. Keren. Aku belum pernah memegang bintang laut, tapi aku bisa merasakan kaki-kakinya merayap di sekitarku. Itu sangat menyeramkan. Menurutku, hewan air asin lebih aneh dibanding air tawar. Jadi, ayo kita masukkan mereka ke dalam akuarium dan kita akan lihat apa lagi yang ada di kotak misteri itu. Oh, aku melihat sesuatu bergerak di sini. Apa itu? Apa-apaan ini? Aku rasa ini adalah bayi kecil, kepiting tapal kuda, teman-teman. Ini salah satu makhluk teraneh di laut. Mereka punya cangkang kecil yang melindungi dari predator. Jika dibalik, mereka punya banyak kaki kecil untuk bergerak dan tampak seperti alien kecil.
Mereka bisa tumbuh jauh lebih besar. Dia masih bayi, jadi kita masukkan ke akuarium agar terus tumbuh. Sejauh ini, kami sudah menemukan banyak hewan keren di kotak misteri ini. Namun, masih ada beberapa kantong tersisa dan kami harus cepat-cepat mengeluarkannya. Ih, apa ini? Ini hewan sungguhan. Ini tidak bergerak, teman-teman. Apapun ini, aku rasa ini tidak hidup. Ih, ya ampun, ini lembek banget. Aduh, itu menjijikan. Apa sih yang sedang aku pegang sekarang? Aduh, baunya juga sangat busuk. Aku nggak tahu apa yang kulakukan sambil memegang benda ini. Aku kira ini hidup karena bergerak sangat pelan. Bentuknya mirip siput. Kalau tahu, tulis di komentar ya. Aku akan segera memasukkannya ke akuarium meski menjijikan. Setelah aku memasukkan hewan misterius itu ke dalam tangki, dia mulai bergerak yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Dan itu adalah hal paling menyeramkan yang pernah aku lihat. Tidak mungkin, aku pikir aku baru saja menemukan Nemo. Oh, lihat itu. Aku yakin salah satu dari ini pasti ada di sini. Akuarium air laut tak lengkap tanpa ikan badut. Itu keren, dia lucu. Teman-teman, aku punya ide. Tulis di komentar nama untuk ikan badut ini. Aku penasaran ingin lihat nama-nama keren dan unik buatan kalian. Jangan kasih nama Nemo. Melihat semua makhluk yang kita miliki sejauh ini, rasanya seperti punya lautan mini sendiri. Keren banget. Masih ada satu kantong lagi di kotak ini, tampaknya yang terbesar sejauh ini. Lihat ukuran benda ini, kelihatannya seperti sejenis lobster, tapi kukira lobster itu warnanya oranye. Yang ini berwarna biru, teman-teman. Mungkin ini lobster biru langka. Binatang seperti ini benar-benar satu dari sejuta. Pesanan dark web pertama di video ini menurutku hasilnya bagus. Kami mendapat kotak misteri air asin berisi makhluk aneh, dan aku benar-benar tak menyangka akan mendapatkannya. Bahkan kotaknya pun tak kuduga. Namun kita belum selesai, masih banyak pesanan yang harus dijalankan dan hewannya akan makin gila. Dan masih ada kemungkinan kita ditipu. Jadi aku kembali ke dark web dan aku menemukan hewan berikutnya. Ini yang menarik, teman-teman. Situs web ini mengklaim menjual katak alien dan dari gambarnya itu terlihat seperti katak pipa. Makhluk-makhluk ini sangat aneh, bahkan terlihat tidak nyata. Yang paling menyeramkan dari makhluk ini adalah saat bertelur, anak-anaknya merayap keluar dari punggung mereka. Ya, itu sebenarnya sangat menjijikan. Tapi aku berpikir kalau aku dapat dua, ada kemungkinan mereka jantan dan betina. Dan kita bisa mencoba membuat mereka berkembang biak supaya kita bisa menyaksikan hal menjijikan itu secara langsung. Oke, aku baru pesan dua katak alien yang sangat murah, hanya $30. Kecuali harganya sangat murah karena penipuan, aku tak terpikir soal itu. Sekarang sudah terlambat dan meski aku coba minta pengembalian dana, tidak bisa karena di situsnya tertulis tidak ada pengembalian dana. Ya, aku pikir sudah pasti aku kena tipu. Namun, hanya 2 hari kemudian, aku menerima sebuah kotak di depan pintu rumahku. Kata alien mungkin ada di sini. Satu-satunya cara tahu adalah membukanya. Dark web, jangan kecewakan aku. Mari kita buka. Oh, kita dapat sebuah kotak. Oh, ini sangat menyeramkan. Lihat, ada katak pipa di dalamnya. Teman-teman, kita berhasil menemukannya. Apakah mereka masih hidup? Mereka tidak bergerak. Kalian masih hidup? Oh tidak, sepertinya kita dapat katak mati. Bagaimana dengan kamu? Oh, dia hidup. Mereka bergerak. Kata-kata ini sering pura-pura mati. Mereka hanya berbaring. Aku tak tahu cara membedakan jantan atau betina. Jadi sepertinya kamu harus tetap menonton sampai akhir video untuk melihat apakah mereka akan berkembang biak atau tidak. Tapi untuk sekarang, kita akan memasukkan mereka ke rumah baru mereka. Kita akan lihat apa lagi yang bisa ditemukan di dark web. Sekarang, dark web adalah tempat yang menarik dan aku tidak menyarankan kamu untuk masuk ke sana. Aku sudah melihat banyak hal aneh, namun ada banyak hewan keren yang belum pernah aku lihat sebelumnya, seperti yang satu ini. Contohnya, kepiting darat raksasa Barbados. Aku sudah mencari tahu, hewan ini bisa mencapai panjang 1 meter, kepiting sepanjang 1 meter. Aku benar-benar harus membeli ini. Jadi, aku langsung mendesain kandang terbesar yang aku bisa tempat kepiting darat raksasa ini bisa tinggal. Dan sekarang hanya kurang satu hal. Kepitingnya aku langsung memesannya. Aku harus bilang membeli hewan-hewan ini dari dark web sangat mudah. Maksudku mereka tidak bertanya, "Hei, kamu mau apa dengan kepiting 1 meter ini?" Sekali lagi, aku menunggu sekitar seminggu agar kepiting sepanjang 1 meter ini tiba di depan pintu, tapi akhirnya setelah banyak menunggu, aku menerima sebuah paket. Aku agak gugup, sebagian diri aku ingin kepiting itu di sini, sebagian lagi tidak. Kepiting sepanjang 1 meter itu menakutkan, tapi aku memang mendengar sesuatu merayap di dalam. Baik, mari kita buka tutupnya. Ya Tuhan, aku rasa kita membuat kesalahan. Lihat ukuran benda ini. Ya ampun. Ya ampun. Kamu lihat ukurannya? Oh, dia coba kabur dan kuat. Aku tidak yakin harus apa sekarang, teman-teman. Kepiting ini sangat besar, bahkan lebih besar dari tanganku. Lihat capitnya sekarang, terlihat menakutkan.
Aku mencari di internet dan katanya satu-satunya cara untuk memegang mereka adalah dari capitnya. Dengan begitu mereka tidak bisa menjepitmu. Bagaimana aku bisa memegang capitnya? Dia pasti menjepitku. Baiklah, aku coba dan berhasil menangkapnya. Oh tidak, lihat itu, kita dapat kepiting darat raksasa. Ini hewan paling gila yang pernah aku temui, padahal kita baru mulai, akan jadi lebih gila lagi. Aku masukkan ke kandang, dia langsung lari ke gua dan sejak itu belum terlihat lagi. Tapi aku sempat melemparkan pisang ke sana dan pisangnya langsung hilang, jadi kurasa dia sekarang sudah senang. Meskipun kepiting itu bisa memotong jariku, tapi dia tidak bisa membunuhku. Seperti yang aku janji di awal video, kita akan membeli beberapa hewan paling mematikan di dunia untuk dimasukkan ke ruangan ini. Dan apa cara yang lebih baik untuk memulai selain dengan ikan batu, ikan paling berbisa di dunia? Saat ini, ikan-ikan ini sangat langka dan sulit ditemukan. Mungkin karena mereka berbahaya dan tak ada yang mau memeliharanya. Aku mau, makanya aku buat video lama, beli satu dari dark web, dan masih menyimpannya. Itu menghemat masalah bagiku mencari yang lain. Kita akan menangkapnya dan membawanya ke rumah barunya. Dan semoga aku nggak disengat. Ya, semoga aku nggak disengat. Oke, dia ada di sini. Aku sudah pakai sarung tangan tebal dan jaring. Kalau kulakukan benar, harusnya aman. Maksudmu apa? Semoga saja. Oke, ayo lakukan. Masuk ke jaring, kawan. Berhasil, kita dapat dia. Kita menangkap ikan batu, gila. Teman-teman, ini dia ikan batu. Kalau salah satu duri di sini menyengatku, aku bisa mati dalam waktu kurang dari 6 jam. Ayo segera masukkan dia ke rumah barunya. Baik kawan, masuklah. Wah, dia terlihat bagus di sana. Sebaiknya kita tempel stiker jangan disentuh di sini. Itu ide bagus menurutku. Saat memikirkan hewan mematikan, kamu mungkin langsung terpikir ular. Terdapat lebih dari 600 spesies ular berbisa di dunia. Semuanya ilegal dipelihara sebagai hewan peliharaan. Mungkin itu baik, tapi ada juga ular tidak berbisa yang sangat berbahaya. Dan saat ini aku akan membeli salah satu ular tidak berbisa yang memiliki gigi terpanjang dibandingkan ular tidak berbisa lainnya. Emerald Tree Boa namanya. Aku baru menemukan situs mencurigakan yang mengklaim menjualnya dan akan membelinya langsung. Sejujurnya, aku berharap ini penipuan dan barangnya tidak datang karena aku takut ular. Tapi aku lakukan ini untuk kalian. Jadi, like videonya sekarang. Sayangnya, meskipun aku berharap ini penipuan, aku benar-benar menerima sebuah paket hanya beberapa hari kemudian. Pasti ada ular di dalam sini, aku bisa merasakannya sekarang. Buah pohon zamrud dikenal sangat agresif, jadi kita harus sangat berhati-hati. Oh, aku baru saja mendengar sesuatu bergerak di dalam sana. Baiklah, ayo kita buka. Oh, lihat itu, ada kantong di situ. Kemari teman, aku bisa melihatnya di situ. Aku rasa cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan langsung mengeluarkannya dari kantong. Aku tidak suka menyentuh ular dan aku benar-benar tidak mau. Ya ampun, itu dia. Oh, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia menatapku seolah-olah ingin menggigitku? Dia sudah dalam posisi S dan dia baru saja keluar dari kantong. Aduh, aku terpojok sekarang. Helen, aku tidak terlalu mengenal ular. Mungkin dia bukan mau menggigitku, mungkin hanya menyapa, tapi ternyata dia memang mencoba menggigitku. Aku bingung harus bagaimana sekarang. Apa yang telah kulakukan pada diriku? Oke, dia sedang sibuk. Saatnya aku pergi dari sini, aku sudah tidak terpojok lagi. Aku langsung mencoba menangkapnya saat ada kesempatan. Tidak perlu menggigitku, aku ayah barumu. Oke, aku sudah pegang ularnya. Dia sudah tidak mencoba menggigitku lagi. Mungkin tadi cuma takut. Oh tidak, aku tidak suka ini. Oke, astagam teman-teman. Aku benar-benar basah kuyup oleh keringat sekarang. Aku tidak akan bohong. Dan aku rasa dia bisa mencium ketakutanku. Ayo, cepat masukkan dia ke kandang sebelum dia menggigitku. Kalian lihat, barusan dia menerjang ke udara. Setelah aku memasukkan buah pohon zamrud ke kandang, dia langsung memanjat pohon dan duduk di sana seharian. Aku matikan lampunya agar dia bisa tidur, lalu kami ke kandang berikutnya. Hewan berikutnya yang sangat aku takuti adalah laba-laba. Karena kami sangat totalitas untuk video ini bukan laba-laba biasa, melainkan spesies laba-laba terbesar di dunia. Namanya adalah tarantula pemakan burung Goliat. Hewan ini benar-benar sangat besar sampai-sampai mereka memakan burung. Aku sudah menonton banyak video tentang hewan ini secara online dan itu benar-benar tidak menyenangkan. Hewan ini sangat besar. Oh, aku juga lupa bilang kalau mereka berbisa. Tapi, menurut info online, gigitannya tidak berbahaya bagi manusia. Dijelaskan rasanya seperti memukul paku ke tangan sendiri. Oh, begitu. Apalagi yang ditunggu? Ayo beli sekarang. Oke, aku baru saja memesan. Tolong, demi Tuhan, jangan kirimkan laba-labanya. Tolonglah, semoga ini penipuan saja. 5 hari kemudian, laba-labanya tiba. Luar biasa. Aku cuma berharap ini masih bayi sekarang, cuma bayi kecil seukuran koin. Itu masih oke. Mari kita buka saja. Oh, kita dapat kantong lagi. Lihat ini. Aku takut karena tidak tahu ukurannya dan khawatir kalau dia tiba-tiba lari ke arahku.
Ya ampun, oke, itu bukan bayi, itu sudah dewasa sepenuhnya. Lihat itu menjijikan. Sekarang aku tahu kalian mungkin ingin aku memegangnya, dan tenang saja, aku akan melakukannya, tapi aku harus ganti baju dulu sebentar, jadi aku akan segera kembali. Bobby, kamu serius? Kamu pakai hazmat cuma buat laba-laba? Aku nggak percaya aku melakukan ini bahkan dengan baju hazmat. Dia lagi ngapain sih? Dia kayak mau nyemprotkan jaring ke aku sekarang, kayak dia Spider-Man. Ya ampun, sekarang juga. Laba-labanya awalnya tidak senang, tapi akhirnya aku mendapat kepercayaannya dan diizinkan mengangkatnya. Sekarang aku dan dia sudah berteman, itu bagus. Namun, aku mulai merasa agak tidak nyaman, jadi aku cepat-cepat memasukkannya ke rumah barunya. Mudah dan lancar. Aku tidak percaya, aku baru saja melakukan itu. Laba-laba ini benar-benar sangat besar dan juga sangat agresif, dan sekarang aku tidak terlalu menantikan untuk memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Kami belum pernah ditipu di dark web. Semua yang kami pesan sudah sampai, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak kami inginkan pun ikut datang. Namun, semuanya akan segera berubah. Teman-teman, aku baru menemukan situs web yang menjual naga berjumbai. Kadal-kadal ini mungkin makhluk yang paling mirip dinosaurus yang masih hidup di bumi sekarang. Mereka sangat langka dan aku belum pernah melihatnya dijual. Namun harganya $700 dan situs webnya tidak terlihat terlalu meyakinkan. Tapi sejauh ini kita sudah mengambil banyak risiko dan kita mendapatkan beberapa hewan yang benar-benar keren. Jadi aku pikir aku akan melakukannya dan aku akan membeli naga berjumbai. Oke, sudah dalam perjalanan. Setidaknya aku pikir sudah dalam perjalanan. Ya, sudah beberapa minggu dan naga berjumbai itu belum muncul. Orang-orangnya tidak membalas pesanku. Aku benar-benar tertipu dengan hal yang justru aku inginkan, bukan ular atau tarantula. Ini sungguh tak masuk akal. Kesempatan aku punya dinosaurus sungguhan sudah hilang. Tapi tidak apa-apa karena hewan berikutnya ini jauh lebih langka, jauh lebih keren, dan ya jauh lebih mahal. Ini kura-kura snapping albino, ukurannya kini besar. Aku belum pernah melihat ini, tapi saat melihatnya aku langsung ingin memilikinya. Hewan-hewan langka ini, bahkan bayi kecilnya, dijual ribuan dolar. Setelah tertipu membeli naga berjumbai, kini aku lebih ragu membeli sesuatu. Namun situs web ini tampak lebih terpercaya. Jadi aku pikir aku akan melakukannya dengan harapan tinggi. Aku memesan dan aku menunggu dengan penuh antusias sampai barangnya tiba dan setelah sekitar seminggu akhirnya barang itu datang. Aku sudah terima paketnya teman-teman. Di dalamnya seharusnya ada kura-kura snapping senilai $3.000. Mari kita buka dan lihat. Aku sangat gugup. Teman-teman, aku tidak mau ini penipuan. Jadi apa isinya? Ya ampun, ada kantong teman-teman. Ini berat. Apakah itu kura-kura snapping? Oh, bergerak. Aku membukanya dengan hati-hati ketika tiba-tiba ini terjadi. Oh, ya ampun. Ya, kita benar-benar mendapatkannya, teman-teman. Oh, lihat betapa indahnya dia. Ini adalah kura-kura snapping albino. Dia keren banget. Lihat, matanya merah dan badannya besar, apalagi dibanding tanganku. Aku tidak tahu asalnya, mungkin dia sudah lama di kotak itu. Kita akan segera pindahkan ke rumah barunya karena dia sangat besar. Kami harus menyiapkan kandang besar hanya untuk dia, tapi pada akhirnya dia akan tumbuh lebih besar dari akuarium ini dan kami harus membuatkan kolam sendiri untuknya. Untuk saat ini rumah yang sempurna baginya. Aku meletakkannya di atas batu, lalu dia langsung melompat ke air dan mulai menjelajah, tampaknya dia sangat menikmatinya. Seekor kura-kura snapping albino, aku tak menyangka bisa mendapatkannya dari dark web, tapi ternyata bisa, keren sekali. Sekarang meski kita berhasil dapat kura-kura snapping, aku masih agak kesal. Kami tidak mendapat naga berjumbai, jadi aku mencari dan menemukan situs lain yang mengklaim menjual naga asli. Namun yang ini tidak menyebutkan spesies kadalnya, jadi aku kira mereka mungkin hanya mengirim kadal acak mirip naga. Aku punya ide, di belakangku ada 3 kandang khusus untuk kadal. Aku pikir jika aku beli 3 dinosaurus misterius ini, peluangku dapat naga berjumbai akan meningkat. Meski tidak mendapatkannya, aku tetap antusias melihat kadal lain. Mereka bisa jadi apa saja. Oke, saatnya pesan. Dinosaurusnya sedang dalam perjalanan setidaknya. Semoga saja mereka memang sedang dalam perjalanan. 2 minggu berlalu, paket akhirnya tiba. Rasanya saking lamanya, katak pipa mungkin sudah berkembang biak. Aku tidak yakin, tapi mereka sudah bertindak aneh. Tapi itu bukan intinya. Yang penting, kita punya kotak berisi 3 dinosaurus sungguhan. Kurasa kita mulai dengan yang ini. Astaga, mereka tidak bohong. Itu memang mirip dinosaurus. Lihat. Oh, halo teman kecil. Oh, dia merayap ke tanganku. Ini agak menakutkan. Aku tak tahu dia berbahaya atau tidak, tapi ini keren. Aku sama sekali tidak tahu jenis kadal apa ini. Aku sudah mencari tahu dan ternyata dia adalah biawak air Asia. Dan mereka bisa tumbuh sangat besar. Mereka benar-benar merupakan spesies kadal terbesar kedua di dunia, bisa mencapai lebih dari 3 meter panjangnya. Oh, dan mereka juga berbisa, jadi itu luar biasa.
Karena kadal ini masih bayi, kandang ini cocok untuknya. Namun nanti kita perlu membuatkan rumah yang lebih besar. Nah, itu satu kadal, jadi sepertinya kita tidak diperiksa. Mari kita ambil tas lain dan lihat isinya. Lihat teman-teman, ini bunglon panther. Bunglon panther adalah salah satu spesies bunglon yang paling langka dan harganya sangat mahal. Mereka terkenal karena warna cerah seperti merah dan biru. Lihat betapa warnanya sungguh luar biasa. Bunglon bisa berubah warna dan menggerakkan tiap matanya secara terpisah, membuat mereka pemburu hebat. Selain itu, mereka bisa menembakkan lidah hingga 3 kali panjang tubuhnya. Untuk menguji, aku sudah siapkan banyak jangkrik dan akan melemparkannya ke sana, lalu lihat berapa yang bisa ditangkap. Langsung saja, bunglon itu langsung mengunci pandangannya pada jangkrik-jangkrik itu dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan yang pertama. Tapi itu tidak berhenti di situ, satu demi satu. Dia menjulurkan lidah ke seluruh kandang dan aku bahkan kehilangan hitungan berapa banyak yang dia makan. Sepertinya dia memakan semuanya. Apakah naga berjumbai bisa melakukan itu? Aku rasa tidak. Namun, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk mendapatkannya. Jadi, ayo kita buka kantong terakhir. Ya ampun, lihat itu. Oh, dia mendesis. Ya ampun, dia baru saja mendesis padaku. Dia tidak senang. Aku kira ini kadal kaiman. Seperti kalian tahu, buaya dilarang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Tapi yang satu ini adalah hal terdekat yang bisa kamu miliki secara legal. Mereka bisa tumbuh sampai 1,5 meter, benar-benar seperti dinosaurus sungguhan. Pada akhirnya, dia akan membutuhkan akuarium yang jauh lebih besar, tapi untuk sekarang ini akan menjadi rumahnya. Baik kawan, dia tidak senang di sana, jadi pergi juga. Sekarang kita bisa bilang kita punya 3 dinosaurus sejati di ruang hewan ini. Kita masih punya banyak kandang yang harus diisi, jadi mari lanjutkan sekarang. Hewan berikutnya mungkin yang paling gila sejauh ini. Ini ular lain yang istimewa menurut situs webnya. Panjangnya bisa 3 meter, tapi itu belum semuanya. Disebutkan juga bahwa ular ini sepenuhnya hidup di air, yang berarti tidak membutuhkan daratan untuk bertahan hidup sekarang. Aku memesan seminggu lalu dan paketnya baru tiba. Mari kita buka dan lihat ular peliharaan baru. Itu dia, lihat, ya ampun, kecil sekali. Itu adalah ular belalai gajah sepenuhnya hidup di air. Panjangnya 3 meter. Ular ini keren banget dan sekarang dia masih bayi kecil. Ya ampun, itu ular dengan penampilan paling aneh yang pernah aku lihat. Aku lebih suka ular ini daripada buah pohon zamrud, mungkin karena ular ini tidak mencoba menggigitku. Sejauh ini hewan favoritku, meski mengejutkan karena seekor ular. Kita akan segera mendapat hewan yang lebih ekstrim. Sekarang mari masukkan ular ini ke rumah barunya. Akuarium ini cocok karena dangkal, dia bisa naik ke permukaan untuk bernapas dan banyak batu untuk bersembunyi. Ular belalai gajah sudah aman. Sekarang kita lihat selanjutnya. Saat menjelajahi dark web, aku menemukan kotak misteri lainnya, namun yang satu ini berisi serangga. Sekarang aku sebenarnya bukan penggemar serangga dan semua hal menyeramkan itu, tapi aku memang punya beberapa kandang kecil yang cocok untuk serangga. Aku akan pesan kotak misteri ini dan lihat apa isinya. Oke, di situs webnya benar-benar tertulis bahwa spesies di dalam kotak ini mungkin berbisa. Ya sudah, pesanan dibuat. Sepertinya aku baru bertemu kalian lagi saat paket tiba. Setelah beberapa hari, paket pun diterima. Paketnya kecil, tapi aku nggak tahu di dalamnya ada serangga tergila yang pernah aku lihat. Kayaknya aku lebih gugup sama paket ini dibandingkan paket lain di video ini. Aku benar-benar nggak suka serangga, jadi ayo kita mulai. Kita sudah punya tarantula pemakan burung Goliat. Nggak mungkin lebih parah dari itu kan? Oke, ayo kita mulai teman-teman. Ya ampun, itu apaan sih? Wah, ada banyak wadah di dalamnya. Sepertinya kita mulai dari yang biru dulu. Ini mencurigakan karena isinya nggak kelihatan. Jujur, aku bahkan nggak mau buka. Ini serem banget. 3, 2, 1. Oh, apaan tuh? Astaga, itu bergerak. Itu kayak kelabang atau apa ya? Kalian lihat nggak? Benda itu gede banget. Gila, astaga. Kakinya banyak banget. Aku nggak tahu kalian bisa lihat seberapa besar itu, tapi itu jelas lebih gede dari tanganku. Dia baru puup di aku, astaga. Aku udah cari-cari info dan aku nemuin kalau ini namanya kaki seribu raksasa Afrika. Aku punya kandang kecil di sini. Menurut aku cocok buat dia. Aku baca di internet mereka makan kayu busuk, jadi aku taruh ini di situ. Silakan nikmatin. Aku juga nggak tahu cara lo makannya. Ya, satu serangga sudah selesai, tapi masih banyak lagi di sini. Jadi ayo kita ambil satu lagi. Ya ampun, yang ini jauh lebih menyeramkan daripada kelabang. Apa sih itu? Aku nggak tahu sedang melihat apa. Sepertinya alien. Oke, aku akan coba pegang yang ini, tapi dia nggak sebersahabat kelabang tadi. Tolong jangan gigit atau cubit aku. Oke, jantungku berdetak kencang sekarang. Lihat cakar kecilnya di dekat wajahnya itu. Aduh, itu menjijikkan banget. Tulis komentar di bawah, menurut kalian aku perlu pegang ini atau tidak?
Dia mulai menakutiku, jadi kita harus segera memasukkannya ke kandang. Aku menyesal membeli kotak misteri ini. Dan kita masih punya banyak serangga lagi di sini, jadi ayo kita lihat apa lagi yang kita dapat. Ini apaan sih? Bentuknya kayak tabung. Kamu lihat itu? Itu kelihatannya seperti kumbang atau sesuatu, tapi dia nggak bergerak. Kamu masih hidup, bro? Oh, oke, dia masih hidup. Ya ampun, aku benar-benar berharap dia nggak mencubit aku. Dia punya capit yang gila banget. Oh, dia nempel di jari kelingkingku lumayan juga. Aduh, ya ampun, aku selesai pegang benda ini. Ayo masukkan ke kandangnya. Aku sudah memasukkan dia ke rumah barunya yang penuh kasih, dengan pemilik yang sangat menyayanginya dan nggak takut sama dia. Mari kita lihat lagi di sini. Oh, aku tahu itu teman-teman, itu belalang sembah kecil. Serangga ini hebat berkamuflase, mereka tampak seperti ranting atau daun. Aku terpesona pada makhluk ini, jadi memilikinya sebagai peliharaan sangat keren. Lihat dia menggerakkan kepalanya ke sana kemari, dia terlihat seperti alien kecil. Wah, aku kaget, ternyata kita dapat sesuatu yang kusuka dari kotak misteri. Yuk, kita taruh dia di rumah barunya. Lihat itu, dia langsung menyatu sampai kamu tak tahu dia ada di sana. Benar-benar gila. Aduh, aku sudah bisa menebak yang berikutnya ini apa. Aku berharap kita tidak akan mendapatkannya di sini, tapi ternyata kita dapat. Itu adalah kalajengking yang sangat besar. Teman-teman, ya ampun, oke, aku tidak akan menyentuh yang itu. Lihat ukuran sengatnya. Wah, itu menakutkan sekali. Oke, aku akan dengan hati-hati mengeluarkannya di sana. Ayo, sekarang kamu pergi ya. Kita sudah menemukan banyak serangga aneh di kotak misteri, kini hanya tersisa satu. Itu yang paling menakutkan. Sepertinya kita dapat alien lagi. Aku benar-benar tidak tahu itu apa. Ya ampun, apa-apaan ini? Aku memutuskan untuk mencari tahu tentang yang satu ini sebelum aku memegangnya. Dan untung saja aku melakukannya karena aku menemukan bahwa ini adalah seekor fanggarun. Mereka dikenal karena bisa menyemprotkan asam dari tubuh. Maaf, aku tidak mau pegang yang ini. Jadi langsung masukin ke kandang. Masuk sana kawan. Aduh, menjijikan. Kita sudah menyelesaikan kotak misteri serangga. Karena itu menakutkan, mari kita ubah dan beli hewan yang benar-benar aku inginkan, yaitu katak panah beracun. Sejak kecil, aku sudah terpesona pada katak dan warna cerah mereka. Meski cantik, mereka sangat berbahaya dan merupakan hewan paling beracun di dunia, tapi tetap keren. Jadi aku akan membelinya. Aku menemukan situs yang menjualnya 125, tapi aku ingin beli 4, bukan 1. Tapi tidak disebutkan warnanya apa, jadi sepertinya akan jadi kejutan. Aku sangat antusias, ayo kita pesan dan nanti aku akan bertemu kalian lagi setelah barangnya tiba. Ya ampun. Aku sangat bersemangat. Aku sudah menunggu ini seumur hidup. Jadi ayo kita buka. Ya ampun, lihat. Kita benar-benar mendapatkannya teman-teman. 4 katak panah beracun. Mereka juga sangat berwarna-warni. Itu gila banget. Aku belum pernah melihat yang polanya seperti ini sebelumnya. Itu keren banget. Mereka seperti kuning, hijau, oranye, merah. Semuanya sekaligus. Namun sesuai namanya mereka beracun. Jadi jangan sentuh dengan tangan kosong, bisa menghentikan jantungku. Aku akan meletakkan wadah di kandang dan membiarkan mereka keluar sendiri. Itu keren sekarang. Aku buat kandang ini mirip hutan hujan asal mereka. Jadi mereka pasti betah di sini. Ada 4 katak panah beracun, teman-teman. Ini mungkin hewan favoritku di video ini. Kita masih punya beberapa lagi, jadi mari kita lanjut. Aku menemukan situs yang menjual kura-kura mata-mata seharga $800. Kura-kura ini mungkin adalah kura-kura dengan penampilan paling aneh di dunia. Mereka benar-benar terlihat seperti dinosaurus. Aku sudah siapkan akuarium untuk 1 ikan, jadi aku akan beli 1. Semoga ini bukan penipuan karena harganya $800, itu banyak. Setelah berminggu-minggu tanpa jejak kura-kura, aku hampir putus asa. Namun akhirnya kura-kura itu datang juga. Aku sudah menunggu lama untuk ini, teman-teman. Oh iya, lihat. Oh, dia masih bayi kecil. Tapi aku belum pernah melihat yang sekecil ini. Dia lucu sekali. Apa dia hidup? Dia tidak bergerak? Menurutku, satu-satunya cara tahu dia hidup atau tidak adalah memasukkannya ke tangki dan lihat apakah dia bergerak. Aku harap dia hidup. Setelah aku memasukkannya ke dalam akuarium, dia tenggelam ke dasar dan aku pikir dia sudah mati. Tapi tiba-tiba dia mulai bergerak. Aku sangat gugup, kukira dia mati, tapi ternyata tidak. Kalian, kita sekarang punya bayi kura-kura monomata yang keren banget. Sejauh ini, kita sudah menemukan begitu banyak hewan langka dan mematikan di dark web. Sekarang kita tinggal mengisi beberapa akuarium lagi, hewan terakhir ada di kotak-kotak ini. Aku berhari-hari menjelajahi dark web mencari hewan teraneh untuk video ini, dan kalian tak akan percaya temuanku. Kita akan mulai dengan kotak terkecil dan di dalamnya ada hewan yang selalu aku inginkan. Oh, sepertinya aku melihatnya. Sulit untuk melihatnya sekarang, tapi di dalam toples ini ada seekor gurita. Tapi memang agak susah melihatnya di sini.
Mari kita pindahkan ke wadah ini dan coba ambil. Astaga, warnanya berubah. Wah, dia bergerak dan mengeluarkan tinta. Kalian lihat itu, dia benar-benar mengeluarkan tinta. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Tidak apa-apa, teman. Maaf ya, aku tahu kalian takut. Aku kira bunglon yang berubah warna dengan cepat, tapi dia baru saja berubah dari merah sepenuhnya menjadi putih dalam 1 detik. Itu benar-benar gila. Itu hal terkeren yang pernah aku lihat. Aku mengangkatnya hati-hati ke kandang, melihat dia merayap di tanganku sangat keren. Sekarang, karena mereka sangat pintar, mereka bisa melarikan diri dari hampir semua kandang. Mereka sangat ahli mengubah bentuk, sehingga jika paruhnya bisa masuk lubang, seluruh tubuhnya juga bisa. Aku sangat senang memiliki seekor gurita sebagai hewan peliharaan. Dengan begitu, kita bisa melihat dia berinteraksi dengan lingkungannya. Tapi meskipun itu keren, hewan kita berikutnya bahkan lebih gila. Sama seperti ikan batu, hewan kita berikutnya sangat berbisa. Jika kamu tersengat, kamu bisa mati. Ya ampun, aku sudah bisa melihatnya. Itu di sana adalah ikan kalajengking. Seperti ikan batu, mereka punya duri-duri yang mengandung racun, dan mereka ini ahli dalam berkamuflase. Bentuknya persis seperti karang, tapi aku tak menyangka ukurannya sebesar ini, jadi agak menakutkan. Mari kita pindahkan ke rumah barunya. Baiklah kawan, selamat datang di rumah barumu. Oh, dia masuk. Itu keren banget. Kalian lihat betapa anehnya bentuk ikan ini. Wow, dia terlihat bagus banget di sana, teman-teman. Tapi seperti yang kalian lihat, akuariumnya masih cukup kosong. Jadi, ayo kita buka kotak berikutnya. Hewan terakhir kita, meski bukan yang paling tidak penting, adalah hewan paling gila yang aku temukan di dark web. Ya ampun, aku melihatnya. Lihat ini, kita punya hiu peliharaan sendiri. Sejak lama aku ingin punya hiu peliharaan, jadi saat melihat situs web ini menjualnya, aku langsung tahu harus membelinya. Oh, dan ternyata dia jauh lebih besar dari yang aku kira sekarang. Hiu tanduk berbeda dari kebanyakan hiu karena tidak agresif dan hanya tumbuh sekitar 1,5 meter. Namun, mereka tetaplah hiu dan mereka punya gigi yang bentuknya cukup menyeramkan. Dan sekarang mereka juga punya duri besar di siripnya. Aku tak menyangka dia tumbuh secepat ini. Kita perlu kandang lebih besar, tapi untuk sekarang ini rumahnya. Wow, itu luar biasa teman-teman. Tak ada cara lebih baik menutup video ini selain dengan hiu asli. Beberapa kandang di ruangan ini masih kosong. Tulis di komentar hewan apa yang sebaiknya aku pelihara selanjutnya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.